Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Innallaha ma'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ya karim. Allahu rabbul alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Kali ini kita belajar dari keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an beserta Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an. Ayah bunda yang dirahmati Allah, keutamaan dan kemuliaan keluarga Ali bin Abi Thalib beserta Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi sesuatu yang diketahui di kalangan masyarakat muslim pada waktu itu. Ada banyak keteladanan yang kita bisa dapati dari keluarga yang mulia ini, terutama terkait ketabahan dan kedermawanan mereka yang luar biasa. Seperti kisah berikut ini. Sudah beberapa hari Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memasak karena memang tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak. Sehingga Fatimah dan anak-anaknya pun beberapa hari belum memakan apapun. Lalu Fatimah pun mendatangi ayahnya Rasulullah SAW untuk menyampaikan halnya. Maka Rasulullah SAW memanggil Fatimah untuk mendekat. Lalu Rasul pun memegang tangan Fatimah dan mendekatkan kepada perut beliau SAW. Betapa terkejutnya Fatimah ketika diketahui ternyata perut ayahnya sedang ditahan atau ada sebongkah batu yang mengganjal di perut ayahnya. Taulah Fatimah bahwa ayahnya pun sedang kelaparan. Yang Fatimah tidak tahu sudah berapa harikah ayahnya tidak makan atau belum makan. Tetapi pada itu, untuk menghibur Fatimah, Rasulullah SAW menceritakan tentang kemuliaan dan keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Betapa mulia dan begitu besar jasa Ali dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar itu, bertambah kebanggaan Fatimah kepada suaminya, sehingga Fatimah pun merasa bahagia dan pamit pulang kepada ayahandanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampai di rumah, Ali bin Abi Thalib yang melihat Fatimah pulang dengan bahagia merasa kebingungan, karena tadi ketika berangkat Fatimah terlihat sedih dan lapar. Maka Ali pun bertanya, "Wahai Fatimah, apa yang terjadi padamu?" Lalu Fatimah pun mengatakan, "Sesungguhnya Rasulullah menceritakan tentang keutamaanmu, dan itu membuat aku bangga dan bahagia." Ayah bunda yang dirahmati Allah, dari kisah ini ada pelajaran yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah bahwa kebanggaan seorang istri kepada suami tidak boleh berkurang hanya karena kekurangan dalam hal materi. Ada banyak kebanggaan yang lain yang kita bisa munculkan. Misalnya, bakti mereka kepada orang tuanya, tekunnya dalam bekerja, atau tekunnya dalam beribadah, kasih sayang dan perhatian pada keluarga, keuletan dalam bekerja, atau sifat-sifat kedermawanan, peduli pada sesama. Jadi banyak hal, tinggal bagaimana kita sebagai istri bisa memandang positif hal-hal baik yang ada pada pasangan kita. Yang kedua, kesulitan hidup yang Allah hadirkan dalam hidup kita sesungguhnya juga dialami oleh keluarga-keluarga yang lain. Dan bisa jadi mereka jauh lebih sulit kehidupannya, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk larut dalam kesedihan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sikap yang ditunjukkan oleh Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW yang bisa tetap bahagia dan bergembira walau dalam keadaan susah, walau dalam keadaan lapar, ini menunjukkan sikap yang kuat, sikap yang tangguh, yang kita
perlu untuk menteladani hal ini, terutama kita para muslimah, para istri, para ibu. Kita perlu mencontoh sikap Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk kita jadikan modal dalam menghadapi pasang surutnya gelombang kehidupan yang Allah akan hadirkan dalam hidup kita, sehingga dengan begitu kita akan tetap berdiri kokoh, tetap kuat walaupun begitu banyak pasang surut ataupun gelombang yang menghadapi kita. Ini bisa kita dapati dengan membuat program, memunculkan sifat-sifat baik, karakter baik pada diri kita. Kemudian dengan ibadah yang banyak, karena ibadah yang banyak bisa melembutkan hati, juga menjadi sebab rahmat Allah atas diri kita, termasuk juga dengan doa. Program ini bisa kita lakukan dengan berkumpul dengan orang-orang solih, bisa dengan sesama teman-teman kita saling menasihati, saling mengevaluasi diri. Di antaranya bisa dengan kajian pekanan, kajian bulanan kita yang sifatnya bisa berupa yang intensif. Ayah bunda yang dirahmati Allah, demikian juga dengan bulan Ramadan bisa kita jadikan sarana untuk perbaikan diri kita. Rusa jantan berlari-lari, rusa betina jalan sendiri. Semoga Ramadan kali ini bisa menjadi sarana untuk perbaikan diri. Ramadan akan pergi meninggalkan kita tanpa pernah berjanji untuk kembali. Ayah bunda, walaupun demikian, ada banyak harapan yang kita inginkan dari Ramadan kali ini. Yang pertama, kita berharap Ramadan kali ini bisa jadi sarana untuk perbaikan diri. Kita berharap dengan amal-amal ibadah yang banyak yang sudah kita lakukan selama Ramadan ini, yang pertama berharap bisa bertambah baik akhlak kita, semakin dilembutkan hati kita. Yang kedua, semakin bisa bertambah husuk dalam beribadahnya kita. Yang ketiga, semakin bisa tertata hati kita. Semoga kita bisa mengendalikan hanya hal-hal baik yang kita biarkan mendekam di hati kita. Sementara hal-hal yang buruk dengan cepat kita harus bisa menjaga, jangan kasih masuk ke dalam, apalagi mendekam di hati kita. Kemudian yang kedua, Ramadan kali ini kita berharap kita bisa menjadikan energi yang besar dalam beribadah selama Ramadan ini untuk kita jaga, kemudian kita transfer di 11 bulan yang lain. Walau tidak ada Lailatul Qadar di 11 bulan yang lain, dan juga tidak ada pahala yang berlimpah sebagaimana Ramadan di 11 bulan yang lain. Tetapi ayah bunda yang dirahmati Allah, satu hal yang harus kita pahami, bahwa di 11 bulan yang lain pun sebagaimana Ramadan selalu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah selalu ada kapan dan dimanapun kita berada. Maka beribadahlah semata-mata karena Allah, karena berharap ridhonya, ampunan dan rahmatnya. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak semangat dalam menjalani ibadah, dalam menjalani kehidupan kita. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang berjihad untuk mencari keriduan kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Shadaqallahul azim. Ayah bunda dirahmati Allah, semangat karena Allah hingga beroleh husnul khotimah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.